Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan risalah Hakadza Kana As-Salihun. Berikutnya kita akan membahas Mawaqifus Salihin fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Beberapa mauqif atau sikap dari orang-orang saleh berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di sini ada beberapa athar yang dinukilkan terkait dengan sikap orang-orang saleh terkait amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, innama halaka man halak mimman kana qablakum birukubihimul ma'asi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah binasa sebagian umat di antara umat-umat sebelum kalian, birukubihimul ma'asi, disebabkan karena perbuatan maksiat mereka, kedurhakaan, kekufuran, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian disampaikan berikutnya, sahabat Ali menyampaikan, walam yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar. Sedangkan orang-orang saleh serta tokoh ulama di antara mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni tidak mencegah mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman kepada mereka. Baik para jamaah. Jadi salah satu di antara penyebab turunnya uqubah kepada manusia ketika Rabbani dan Ahbar, yakni orang-orang saleh dan juga tokoh ulama di tengah-tengah manusia, tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Syuja' bin Walid rahimahullahu taala, beliau juga menyampaikan, aku berhaji bersama Sufyan. Fama yakadu lisanuhu yaftur minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar zahiban wa raji'an. Aku pernah haji bersama Sufyan. Kemudian beliau sampaikan, nyaris lisannya Sufyan itu tidak pernah berhenti memerintahkan kebaikan dan juga melarang kemungkaran saat berangkat menunaikan ibadah haji, juga saat pulangnya. Jadi pulang pergi itu beliau selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lisannya seperti tidak pernah merasakan kelesuan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini menunjukkan semangatnya orang-orang soleh terdahulu di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian Abi Abdurrahman Al-Umari rahimahullahu taala, beliau juga berkata,
di antara kelalaianmu dari dirimu adalah berpalingnya dirimu dari Allah, yakni bi antara ma yuskhituhu fatajawazahu wa la ta'mur wa la tanha khaufan minal makhluk. Yakni jika melihat sesuatu yang dimurkai Allah, engkau membiarkannya. Nah, ini bagian daripada kelalaian. Tidak memerintah kepada kebaikan, juga tidak melarang dari kemungkaran. Kenapa? Khaufan minal makhluk. Karena takut kepada makhluk. Baik para jamaah. Jadi di antara bentuk kelalaian, di antara bentuk berpalingnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membiarkan ada perkara-perkara yang dimurkai Allah di hadapannya. Dia melihat, dia menyaksikannya, ada di hadapannya, tapi tidak ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu karena takut kepada makhluk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka siapa yang meninggalkan amar ma'ruf khaufan minal makhluk, karena takutnya dia kepada makhluk, nuzi'at minhul haibah, maka akan dicabut kewibawaannya. Sehingga seandainya dia memerintahkan anaknya, pasti anaknya pun akan meremehkan dirinya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan demikianlah para ulama juga menegaskan satu perbuatan dosa dan maksiat itu akan menyebabkan terjadinya dosa dan maksiat yang berikutnya dan berikutnya. Dan di antara bentuk maksiat adalah ketika orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di tengah-tengah keluarganya. Baik, para jamaah. Kemudian beliau juga menukilkan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Yang dimaksud adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Ya, diberkahi dimanapun beliau berada, yakni dimanapun dan kapanpun. Allah menjadikan berkah pada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena beliau itu mualliman lil khair. Beliau selalu mengajarkan kebaikan, menyerukan kebaikan. Nahiyan anil munkar. Beliau juga selalu mencegah keburukan. Da'iyan ilallah. Beliau selalu mengajak manusia kepada Allah dengan ucapan dan juga perbuatannya. Ada yang disebut dengan lisanul hal, juga lisanul maqal. Lisanul hal adalah ucapan lisan, mengajak, menasehati, barakallahu fikum, memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar dengan lisan. Itu lisanul hal. Nah, ada juga lisanul maqal. Ya, lisanul maqal maksudnya adalah dengan contoh keteladanan. Ketika dia memerintah kepada yang ma'ruf, maka dia menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan yang ma'ruf itu. Ketika dia mencegah manusia dari kemungkaran, maka dia orang yang paling jauh dari kemungkaran itu. Maka setiap orang yang duduk bersamanya atau berkumpul dengannya mendapatkan keberkahannya dan senang bersahabat dengannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah gambaran sosok orang yang diberkahi Allah. Jadi selalu menghasilkan kebaikan untuk dirinya juga orang-orang di sekitarnya. Membawa kebaikan untuk dirinya juga orang-orang di sekitarnya. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya. Di sini penulis membahas di pembahasan terakhir dalam bab ini tentang syurutun nushi. Syarat-syarat dalam memberikan nasihat. Ada sekian adab, ada sekian rambu-rambu bagi orang yang memberikan nasihat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini beliau hanya menukilkan 3 dari syarat-syarat memberi nasihat. Yang pertama, al-ilmu.
qabla al-amri wan nahyi. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita memerintahkan sesuatu dan sebelum melarang, mencegah dari sesuatu. Jadi harus tahu dulu permasalahan. Mana perintah dan mana larangan. Dia harus berilmu dulu tentang itu. Karena kalau tidak berilmu nanti bisa jadi dia melakukan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Memerintahkan apa yang sebetulnya tidak diperintahkan dalam syariat, atau mencegah orang dari sesuatu padahal syariat tidak mencegahnya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berilmu. Maka berilmu terlebih dahulu. Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa tidak boleh memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran selain orang yang memahami betul apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena bagaimana dia melarang seseorang dari sesuatu sedangkan dia tidak mengerti, tidak berilmu tentang larangan itu. Bagaimana orang memerintahkan sesuatu kalau dia tidak berilmu tentang sesuatu yang diperintahkan ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Begitu dakwahnya Nabi. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia itu kepada Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada golongan, bukan kepada kepentingan pribadinya, tapi mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu adalah hujjah. Hujjah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian asar para sahabat yang sahih. Kemudian ijma' ulama dan qiyas yang sahih, analogi yang sahih. Itu hujjah. Mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi para pewaris Nabi, jika mereka berdakwah, maka mereka akan berdakwah seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Berdakwah di atas ilmu, berdakwah di atas hujjah, bukan di atas dongeng. Ya, bukan di atas qil wa qal, katanya dan katanya, tapi di atas hujjah yang jelas dan bisa dipahami. Karena Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah itu mudah dipahami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian Allah menurunkan hujjah sedangkan hujjah itu tidak bisa dipahami manusia? Ini namanya kezaliman. Maka Al-Quran dan Sunnah, atharnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu mudah dipahami manusia. Yang penting manusia mau mempelajarinya dengan baik dan disampaikan dengan cara yang baik dan juga mudah dipraktekkan. Karena sesuatu yang mudah dipahami akan mudah juga diamalkan, dipraktekkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, berarti ciri khas pengikut para nabi dan rasul, mereka berdakwah di atas dakwahnya nabi dan rasul. Berarti di atas hujjah. Yang mereka sampaikan itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menambah iman, ilmu yang mendorong seseorang untuk semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, ar-rifqu fil amri wan nahyi. Berlemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena dikatakan ya bahwa tidaklah arif ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ketika dicabut dari sesuatu, maka pasti akan merusaknya. Ar-rifqu wal-lin bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Bil hikmati, dengan hikmah. Salah satu di antara makna hikmah dalam berdakwah adalah paham sikon. Memahami situasi dan kondisi.
dengan siapa kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan dia juga memahami kondisi mad'unya. Ya, sehingga hadirin jamaah dirahmati Allah, dengan kalimat mana yang pas untuk kemudian disampaikan kepada objek sasaran dakwah tertentu. Ya, tentu orang pelosok dengan orang kota berbeda pendekatannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan demikian seterusnya. Nah, ini kelemah lembutan. Karena ar-rifku, kelemah lembutan ini ketika ada pada sesuatu pasti akan menjadikan sesuatu itu menjadi indah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dakwah juga bukan sekedar pamer ilmu, begitu ya. Tapi bagaimana ilmu ini bisa tersampaikan dengan baik ke hati manusia, sehingga mereka bisa paham dengan baik, tersampaikan ya ilmu itu, tertransfer ilmu itu dengan baik, sehingga dipahami, bisa dicerna dengan baik, dan bisa kemudian dipraktekkan dengan baik. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sahabat Ali pernah berpesan, haditsun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar, kapasitas akal mereka. Nah, ini diantara metode dakwah. Sampaikan sampai kemudian apa yang disampaikan itu bisa dipahami. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka berbicara kepada manusia sekadar dengan ukuran akal mereka. Taib. Yang ketiga di antara syarat memberikan nasihat adalah as-sabru ba'dal amri wan nahi. Bersabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kesabaran itu dari awal, ya. As-sabru inda sadmatil ula. Ya, bersabar itu dibutuhkan dalam setiap urusan. Baik itu qabliyahnya, kemudian saat kita sedang mengerjakannya, bahkan juga setelahnya. Ya, orang ketika mau memberikan nasihat, ya dia sabar ya untuk kemudian mengumpulkan bekal supaya bisa memberi nasihat dengan cara yang baik. Tadi berilmu dahulu kan? Berilmu dahulu. Sedangkan berilmu itu butuh kesabaran. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saat menyampaikan nasihat, saat menyampaikan dakwah, juga butuh kesabaran. Atau sebelum itu saat kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena sejatinya kita belajar agama itu untuk diri kita awalnya. Kan begitu. Ibda binafsik. Mulai dulu dari dirimu sendiri. Ya, jadi ngaji itu, fungsi ngaji itu pertama untuk kita. Begitu ya. Artinya jangan kalau kita sedang ngaji, disampaikan sesuatu yang buruk-buruk, dijelaskan sesuatu yang buruk-buruk, langsung kemudian benak kita itu nunjuk orang. Wah, ini persis tetangga saya. Begitu ya. Wah, ini persis istri saya. Gitu. Tunjuk dulu diri sendiri. Gitu ya. Wah, ini persis teman saya. Benar itu kata Pak Ustadz. Ini persis teman saya itu. Begitu memang orangnya. Kita tunjuk diri sendiri dulu. Artinya apa? Ilmu itu untuk membenahi lahir dan batin kita terlebih dahulu. Ya, bukan untuk nunjuk-nunjuk orang. Tapi untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Maka muallimul khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan juga selayaknya begitu. Sejatinya ketika dia menyampaikan nasihat, ketika dia menyampaikan mau'idhah atau tadzkirah, maka sejatinya dia harus mengarahkannya itu kepada dirinya sendiri dulu. Mengajari dirinya sendiri dulu. Ya. Makanya ya seringkali para ulama itu ketika menyampaikan nasihat, ya, mereka memberikan muqaddimah, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada jamaah sekalian. Kan begitu. Para khatib Jumat ketika memberikan wasiat iman dan takwa, usi nafsi wa iyyakum. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri terlebih dahulu, juga kepada kalian, yakni jamaah Jumat. Usikum bitaqwallah, usi nafsi. Aku wasiatkan diriku juga kalian, ya para jamaah, untuk bertakwa kepada Allah. Dan demikian seterusnya.
Karena memang pelajaran itu untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, bukan untuk orang lain. Artinya manfaat dan maslahatnya itu harus kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Selebihnya semoga Allah mudahkan ilmu yang dipelajari dan sudah dipraktekkan, diamalkan itu bisa kemudian didakwahkan, disampaikan kepada yang lain sehingga yang lain juga mendapatkan manfaat dan juga maslahatnya. Nah, dalam semua proses ini semuanya butuh kepada kesabaran. Proses kita belajar ilmu, proses kita mengamalkan ilmu, dan proses kita mentransfer ilmu, menyampaikan dan mendakwahkan ilmu itu, maka semuanya butuh kepada kesabaran. Termasuk setelah kita berdakwah, butuh kepada kesabaran. Karena dakwah itu tidak seperti mudahnya kita membalikan kedua telapak tangan, begitu ya. Memberi nasihat itu jangan barakallahu fikum beranggapan semudah kita membalikan telapak tangan. Ada orang mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari nasihat kita itu setelah pertemuan yang 100. Ada yang mungkin kurang dari itu. Sudah dinasehati 50 kali, dia akhirnya dapat hidayah dari Allah. Ada yang lebih dari itu. Mungkin 1000 kali kita nasehatin, kita ajarin, nggak bisa-bisa, nggak ngerti-ngerti. Nggak juga dia dapat hidayah. Bisa jadi kitanya sudah mati duluan. Barakallahu fikum. Tatkala dia mau mati, sudah sekian ribu kali dia dapat nasihat. Baru dia akhirnya tersadar. Masya Allah, si fulan yang sering nasihatin saya ternyata sudah mati. Barakallahu fikum. Akhirnya dia tersadar. Akhirnya dia terbangun dari kelalaiannya, dari tidur lelapnya, sampai kemudian mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Kita tidak pernah tahu. Maka kesabaran itu juga mutlak dibutuhkan saat kita sudah selesai menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat. Makanya Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana keteladanan beliau di dalam memberikan nasihat, wasiat dan dakwah kepada anak-anaknya. Ya, disebutkan di surat Luqman, di antaranya di ayat ke-17. Beliau mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, di sini poin. Wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dalam proses kita belajar ilmu, menuntut ilmu, pasti ada ujiannya. Dalam proses kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, juga pasti ada ujian yang akan menimpa kita. Pun demikian saat proses kita mendakwahkan ilmu dan amal soleh ini, pasti akan ada ujian yang menimpa diri kita. Soal ujiannya apapun itu, bentuknya apapun, termasuk penolakan, fitnah, barakallahu fikum, ujaran kebencian atau apapun, dari dalam ataupun dari luar diri kita. Termasuk mungkin diri kita yang barakallahu fikum tertatih-tatih, begitu ya. Kita mungkin menyampaikan sesuatu yang baik, kitanya sendiri mungkin masih dalam proses untuk menjadi yang baik seperti yang disampaikan di dalam dakwahnya. Itu juga bagian daripada ujian. Apapun itu, ujian itu pasti akan menimpa kita. Wasbir 'ala ma asaba. Sabarlah terhadap apapun yang menimpa dirimu dari konsekuensi saat kita belajar menuntut ilmu, saat kita mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur, termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik para jamaah. Nah ini syarat nasihat. Ya 3 syarat nasihat yang disampaikan oleh penulis. Tentu ini 3 poin yang paling mendasar. Ya menjadi bekal bagi kita saat kita memberikan nasihat kepada orang lain. Dan tentu masih banyak rambu-rambu dakwah yang lainnya. Tentu bukan di sini ya penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di pembahasan yang baru. Di antara karakteristik orang-orang saleh, wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang saleh itu lebih mengutamakan orang lain. Di dalam pembahasan ini kita dibimbing bagaimana berusaha memiliki satu ciri khas dan karakteristik orang saleh. Apa itu? Al-itsar. Al-itsar. Itsar itu adalah sering mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Tentu dalam hal-hal yang sifatnya bukan perkara-perkara yang kita memang dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terdepan secara syariat. Tapi ini dalam hal-hal yang lainnya. Karena al-itsar dalam peribadatan itu tidak boleh. Mendahulukan orang dalam kebaikan itu tidak boleh. Jadi kalau ada peluang emas kita mendapatkan satu kebaikan yang berpahala besar dan kita sudah bisa untuk meraihnya, kok kita dahulukan orang? Nah itu jangan. Contoh kecilnya. Di depan kita sop pertama itu kosong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mana yang lebih utama, sop pertama atau saf kedua? Pertama. Yang lebih utama adalah saf awal, saf yang paling depan di belakang imam. Baik, para jamaah. Nah, kita di saf kedua nih, ada celah di saf pertama. Kita yang ambil atau mempersilahkan orang yang ambil? Yang mana ini? Kita yang ambil atau persilahkan orang? Silakan Pak. Isi Pak. Nah, dalam masalah seperti ini, itsar itu tidak boleh. Mengutamakan orang lain dalam masalah ini, sebagian ulama menyatakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena ini peluang pahala yang besar, kita harus berlomba di situ. Kita yang maju masuk ke saf pertama supaya mendapatkan fadilah yang lebih besar. Nah itu para jamaah. Maka itsar mengutamakan orang dalam masalah seperti ini tidak diperkenankan. Justru kita harus berlomba. Tapi dalam hal-hal yang lain, para jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, maka itsar itu menjadi ciri khas, ya, menjadi karakteristik orang-orang saleh. Baik, nanti kita bahas. Nah, jadi ada itsar, ada asarah. Itu dia berlawanan kata. Al-itsar itu mengutamakan orang lain, mementingkan orang lain. Ada asarah. Asarah itu kebalikannya. Apa kebalikan mementingkan orang, mengutamakan orang? Berarti mengutamakan diri sendiri. Ya. Tidak peduli yang lain kelaparan, yang penting lumbung makanan saya penuh. Gitu ya. Tidak peduli semuanya miskin, yang penting saya kaya. Begitu ya. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Ini namanya monopoli. Itu asarah, tidak boleh. Kalau asarah tidak boleh. Al-itsar mementingkan, mengutamakan orang, itu ciri khas orang-orang saleh. Satu ayat yang beliau sampaikan di sini, surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Ini dalam kesusahan loh. Apalagi berbagi, yang kalau kita itu berbagi tidak bikin kita itu susah. Nah, ini orang-orang soleh ini
Sebetulnya mereka butuh. Mereka susah. Tapi lebih mementingkan orang lain. Nah, itu ciri khas orang-orang soleh. Jadi, apalagi kita yang berkelimpahan begitu ya. Apalagi kita yang kalau berbagi sama orang itu nggak bikin kita bangkrut. Nggak bikin kemudian kebutuhan kita itu jadi tidak terpenuhi. Ya, ada orang nih, duitnya 1 miliar, ikhwan. Duitnya 1 miliar di rekening, itu uang dinginnya. Kebayang uang panasnya berapa? Ya. Uang dinginnya 1 miliar. Dia infak 1.000, 2.000 perak. Ya. Pantas gak kira-kira? Hah? Bagus-bagus, iya. Dia masih infak. Tapi kurang pantas. Ya. Kenapa? Uang dinginnya 1 miliar. Uang dingin itu uang nganggur yang gak dipakai apa-apa. Belum uang yang diputar, ya, pakai bisnis, pakai modal. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang seperti itu seharusnya dia ihsan. Ada orang kesusahan, dia bantu, dia berderma, dia berbagi. Barakallahu fikum tanpa perhitungan. Dia duitnya masih banyak, aman, begitu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang begitu itu seharusnya kita bisa. Artinya berbagi dengan sesuatu kepada orang lain yang ketika kita berbagi itu tidak memadharati kita. Nah, orang-orang soleh itu mereka mementingkan orang lain dalam keadaan apa yang mereka berikan itu sejatinya kebutuhan mereka. Mereka juga butuh itu. Para jamaah. Maka Imam Asy-Syi'di alaihi rahmatullah, beliau mengatakan maksud daripada ayat ini di antara sifat kaum Ansor, karena ini sedang berbicara kaum Ansor. Di antara sifatnya kaum Ansor berarti kaum penolong yang ada di kota Madinah. Mereka betul-betul menolong dengan segenap jiwa, raga dan harta mereka untuk para muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, sifat kaum Ansor yang dengannya mereka mengungguli yang lainnya dan dengannya mereka itu menjadi istimewa dari selain mereka adalah sifat al-ithar ini. Mementingkan orang lain. Sifat ini lebih sempurna dari sekedar kedermawanan. Yakni ithar itu meninggalkan kesenangan jiwa, baik berupa harta ataupun lainnya, dan memberikannya pada orang lain, padahal dia sendiri masih membutuhkannya, bahkan sangat memerlukan dan sangat mendesak. Nah, sikap ini tidak muncul selain dari orang yang berakhlak bersih. Orang yang sangat cinta karena Allah, yang lebih dipentingkan daripada cinta pada keinginan dan kesenangan jiwanya. Artinya ya kualitas iman yang berbicara di situ. Makanya kan kisah bagaimana Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor kan luar biasa. Yang satu sangat ithar itu tadi ya, lebih mantap dari yang namanya sekedar dermawan. Jadi ithar itu nilai plus dari dermawan. Yang satu kaum Ansor sangat ithar. Kemudian kaum Muhajirin mereka juga sangat menjaga ifah dan izahnya. Ini kalau dua kelompok manusia mulia seperti ini bertemu, luar biasa ini kan. Yang satu ithar, yang satu menjaga ifah dan izahnya. Nah, terkadang kita ini yang satunya kurang dermawan saja sedikit, yang satunya aji mumpung. Gitu kan? Haji mumpung. Ya. Besti saya itu dermawan. Ya, karena dermawan ya haji mumpung dia. Makan sarapan di situ, makan siang ikut dia, gitu kan. Barakallahu fikum, kemana-mana pengen ditraktir. Para jamaah. Nah, ini berbeda nih. Yang satu ithar, ya sangat-sangat dermawan. Yang satu mereka menjaga ifah dan izahnya. Ketemu ini, berarti kan saling berlomba dalam kemuliaan. Orang-orang
Ansar, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dipersaudarakan oleh Nabi dengan Muhajirin. Masya Allah para jamaah. Ya, mereka dipersaudarakan, kemudian persaudaraan mereka di atas diikat dengan iman dan Islam, persaudaraan yang lebih kuat bahkan dibandingkan persaudaraan nasab. Baik para jamaah, akhirnya di antara mereka ada yang punya kebun, kemudian kebun itu dibagi dua. Ya, siapa di antara kita yang modelnya begitu, ikhwan? Ana punya kebun tuh 1 hektar. Buat antum berapa? 5.000 meter, buat ana 5.000 meter. Ada yang begitu? Ada mungkin ya, tapi susah dicari. Baik para jamaah. Ini Isa. Saya punya kebun, kita bagi 2. Karena orang-orang Madinah terkenal, mereka ini ahli dalam bertani, berkebun. Makanya ya kebun kurma itu kebanyakannya di kota Madinah. Beda dengan orang Muhajirin, orang Mekah itu ahli dagang. Orang Ansar ahli tani. Taib para jamaah. Maka yang punya kebun sampai dibagi 2 kebunnya. Bahkan ada yang menawarkan istrinya. Saya punya sekian istri. Mana yang kamu sukai nanti saya ceraikan. Setelah saya ceraikan, selesai masa idahnya kamu nikah. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ini Isa. Tapi Muhajirin juga tidak aji mumpung. Antum kalau ditawarin gitu gimana, ikhwan? Ada teman kasih hadiah kebun 1 hektar bagi 2. Diambil atau enggak? Pasti diambil. Saya ambil lah, mau tak jual buat lunasin rumah. Baik para jamaah. Ini Masya Allah. Jadi yang satu Isar, yang satu betul-betul menjaga iffah dan izzah. Abdurrahman bin Auf itu kan ditawarin macam-macam. Tapi beliau menjaga izzahnya, menjaga iffahnya. Ya, menjaga kehormatan dirinya, wibawanya. Beliau bukan tidak bersyukur atas kebaikan orang Ansar yang dipersaudarakan dengannya. Tapi beliau lebih menjaga izzah. Tunjukkan saja kepadaku mana pasar. Di mana pasar di kota Madinah ini. Maka beliau berdagang dan berjualan di pasar. Taib para jamaah. Jadi tidak aji mumpung. Nah ini dua-duanya sifat kemuliaan yang sangat luar biasa. Taib para jamaah. Di antara contohnya adalah kisah seorang Ansar. Dan ini yang menjadi sabab nuzul. Yang menjadi sabab dari turunnya ayat yang mulia ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi kisah seorang Ansar yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ketika beliau mendahulukan tamunya, menikmati makanannya dan makanan istri serta anak-anaknya. Sementara mereka rela melewati malam dalam keadaan lapar. Jadi tamu dari Muhajirin dipersilahkan menyantap makan malamnya. Padahal makan malam itu makan malam ya itu-itunya saja. Hanya itu untuk memenuhi kebutuhan makan malam mereka sekeluarga. Artinya kalau kemudian dihidangkan kepada tamu, mereka tidak akan makan malam di malam itu. Nah ini izar, didahulukan. Didahulukan para jamaah. Padahal mereka juga butuh. Taib para jamaah. Ya pada dasarnya kan makan itu tidak wajib 3 kali ya. Makan 3 kali itu wajib nggak Pak? Hah? Tidak. Kalau 2 kali cukup, tidak masalah. 1 kali juga. Kalau masih bisa bertahan hidup dengan makan 1 kali, tidak ada masalah. Intinya kan untuk menegakkan tulang punggung kita, sehingga kita bisa menegakkan ubudiyah kepada Allah. Jadi 3 kali sehari itu kan istilahnya adat saja, kebiasaan orang. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Kalau dia misalkan ngambil sarapan, makan siang saja, makan malam nggak ada, kan nggak apa-apa juga, nggak dosa. Artinya mereka isar di sini. Sudahlah, makan malam kita pending dulu. Kan tidak akan mati juga dengan tidak makan malam. Ya, bahkan banyak ahli kesehatan mengatakan jangan makan malam. Ya, jangan makan terlalu malam. Ya, karena itu bisa berdampak kepada kesehatan.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Mereka isar kepada tamunya. Biar tamunya yang menyantap makan malam mereka. Kita sekeluarga tidak makan malam dulu. Nah, dengan sebab ini kemudian turun ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini konteksnya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ansor atas kemuliaan akhlak yang mereka miliki ini. Taib, para jamaah. Nah, mementingkan orang lain disebut dengan ithar. Nah, ini kebalikan dari atharah tadi yang kita jelaskan di awal. Kalau atharah ini egois, monopoli, ya. Dia mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak suka mementingkan orang lain. Ya. Dia seenak perutnya, seenak nafsunya, seenak keinginannya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ithar itu merupakan perbuatan yang mahmud, perbuatan yang terpuji. Sedangkan atharah, monopoli, ini perbuatan yang tercela. Karena kalau orang kemudian melakukan atharah, monopoli, ini berarti merupakan ciri kebakhilan dan kekikiran. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Dan siapa yang dianugerahi sifat ithar, sungguh dia telah terjaga dari kekikiran jiwanya. Makanya di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik. Dah masuk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi. Jadi terpelihara dari kekikiran jiwa, ini menjaga jiwa dari kekikiran dalam segala yang diperintahkan. Jadi kalau orang selamat dari penyakit namanya syuh. Syuh itu apa? Kalau dibahasakan kita, ya. Pelitnya itu pelit brutal gitu. Apa namanya para jamaah? Kalau dia penyakit itu udah stadium 7 mungkin gitu ya. Jadi saking pelitnya, saking sekeknya gitu ya. Nah, itu namanya syuh. Sampai digambarkan oleh para ulama, syuh itu ya saking parahnya pelit dan kikir yang ada pada dirinya, sampai dia itu kikir untuk sesuatu yang bukan miliknya dia. Bukan milik. Ini ada orang mau berderma dengan hartanya. Dia cegah. Nggak usah banyak-banyak sedekah itu. Gitu. Padahal bukan punya dia. Ini punya temannya. Ya, contohlah. Misalkan seorang suami Jumatan. Mau Jumatan dia bawa yang warna merah. Baru dicek dulu sama istrinya. Lihat sakunya. Buka gitu. Ternyata warna merah. Kegedean itu. Padahal itu uang-uangnya suami. Tapi dia pelit. Padahal itu miliknya orang. Gantilah sama yang warna ini. Dikasihnya warna abu-abu. Jadi berapa? 2.000. Dari 100.000 jadi 2.000. Nah, ini namanya istri yang punya penyakit syuh. Ya. Dia saking pelitnya sampai pelit untuk sesuatu yang bukan miliknya. Milik orang itu. Tapi dia pelit. Ada orang mau berderma dengan sekian nominal. Dia larang, tidak usah gede-gede, sekian saja. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka orang yang terlindungi dari penyakit syuh ini, maka jelas yang lain dia pasti akan selamat. Barakallahu fiikum. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita semoga berfaedah. Insyaallah kajian kita ini sedikit lagi khatam. Mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai. Berapa bulan lagi Ramadan?